wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Hari ini kita akan membahas lanjutan lagi ya, tentang permasalahan hukumnya sekarang. Hukum tentang orang-orang yang mengaku bisa meramal kemudian didatengin. Ini orang yang datenginnya. Coba baca dalilnya yang 3 itu. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara dan dia mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, terus juga Dari Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ya. Kita tahu bahwa kalau bicara masalah dukun, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dukun itu sebagai sebutan pendusta. Ya, disebut sebagai pendusta. Dalilnya ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Coba dibaca. Ada nggak situ? Nggak ada di situ. Allah mengatakan ya 221 sampai 223. Allah mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syaitanun tanazzalu ala kullu afakin athim yulqawna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Allah mengatakan ya, Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? iya, terus Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. nah, Allah sebut dukun itu sebagai apa? Pendusta, tukang bohong. Makanya triknya selalu kalau ternyata omongannya nggak manjur, oh kayaknya ada yang dilanggar, oh gini, mereka akan selalu cari hilah atau cari hukumnya ngeles lah, gampangnya, untuk supaya seakan-akan apa yang mereka katakan itu sebenarnya benar. Ya, ini yang terjadi bagi orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang mengetahui perkara yang gaib, maka mereka adalah pendusta. Itu sudah mutlak nempel sama dia. Ya. Kemudian Allah katakan mereka banyak dosa atas dustanya. Dan bahkan orang yang sudah masuk ke dalam kebohongan
yang berkelanjutan, Allah tulis mereka sebagai kadzab. Jadi sifat pendustanya nempel enggak? Nempel. Sehingga kesehariannya juga jadi pendusta. Sama keluarganya, sama siapapun akhirnya jadi tukang bohong. Karena hatta yuktaba indallahi kadzab. Karena ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Kemudian lanjutin lagi. Sifatnya mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Menghadapkan pendengaran kepada syaitan. Jadi ini menunjukkan bahwa dukun itu selalu barometernya adalah setannya. Dan mereka nggak lepas dari setan-setan tersebut. Nah, kemudian para jin yang bantu dukun itu kelak akan dimintain pertanggungjawaban enggak? Nah, apa persaksian para jin ini? Ya, Al-An'am ayat 128. Allah mengatakan wa yauma yuhsyaruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-nara mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Coba. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpun mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, nah terus, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, nerakalah itu tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya. Nah, makanya kenapa nggak boleh minta tolong sama jin? Karena alasannya ini. Karena ketika seorang manusia memanfaatkan jin, jin juga akan memanfaatkan manusia. Sehingga kalau manusia akan bersaksi membela siapa? Temannya dari bangsa jin. Siapa mereka ini? Dukunnya. Dengan mengatakan Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ya, dikatakan sesungguhnya sebagian kami telah mendapatkan kesenangan, keuntungan dari sebagian yang lain, yaitu jin dapat keuntungan dari manusia, manusia dapat keuntungan dari jin. Dan ini enggak boleh, ikhwah. Ketika kita mau minta pertolongan, maka kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan wa idzasta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang meminta tolong kepada jin, mereka meyakini sifat Allah ada di jin tersebut. Betul apa enggak? Sebagai penyembuh. Ini sifatnya siapa di sini? Allah secara mutlak. Ini bentuk kesyirikannya. Sama menetabenenya. Ketika seorang manusia sama manusia meyakini bahwa manusia yang lain memiliki sifat Allah juga disebut syirik. Contoh, dokter ini pasti nyembuhin saya. Karena sifat penyembuh cuma nempel di siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita mengatakan ini ikhtiar, ya, bahwa Allah memberikan kesembuhan jalannya. Nah, itu lain cerita kondisinya. Kita menjadikan manusia sebagai apa? Sebagai prasarananya, bukan sebagai sumbernya. Yang jadi permasalahan ketika manusia bersinggungan sama jin, manusia merasa jin itu adalah sumbernya. Dan jin juga menjadikan manusia mendapatkan keuntungan seperti makanan dan yang lainnya. Makanya permintaannya aneh-aneh. Dan ujung-ujungnya kalau sudah syaitan, maka mereka pasti akan menyesatkan manusia dejannya. Wa kana syaitan dikatakan setan itu adalah khadula. Apa khadula? Kalau sudah disesatin ditinggalin sama syaitan. Sifatnya kayak gitu. Artinya kalau sudah tersesat sudah. Makanya antum lihat, ya, ketika agama-agama yang enggak bersumber pada kebenaran, orang yang kalau sudah tersesat, kemudian yang ditanyain pun menyesatkan, kalau sudah sama-sama stresnya, mereka
nyari kebenaran atau berhenti gitu aja? Mana yang terjadi? Makanya kenapa agama di luar Islam mereka banyak muncul keraguan. Ya, karena kalau istilahnya nih, kalau ahli agamanya dikejar, sudah mentok ya sudah, jangan ngomong aneh-aneh. Sedangkan Islam memberikan semua penjelasan itu secara gamblang, sehingga nggak ada muncul keraguan. Allah sampai mengatakan dalikal kitabul la raiba fi. Beda dengan agama yang lain. Agama yang lain ketika mereka muncul keraguan, maka mereka pun tidak segera mengobati keraguan tersebut, tapi mendiamkannya. Sebagaimana sifat syaitan ketika sudah nyesatin, maka mereka biarkan begitu saja. Nah, sekarang berbicara tentang hadis-hadis yang tadi. Ada beberapa kesimpulan yang kita bisa ambil. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa praktek perdukunan itu adalah batil. Siapa saja yang mengklaim bahwa mereka tahu perkara yang gaib, maka mereka telah melakukan kedustaan yang nyata. Karena Allah secara jelas mengatakan di dalam surat syukran sallallahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 65, Allah katakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Allah mengatakan, katakanlah tiada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita sudah pelajari bahwa gaib mutlak itu ada dua. Yang pertama ada yang hanya Allah yang tahu, yang kedua adalah dikabarkan kepada hambanya, dan itu dipilih sama Allah. Siapa? Para nabi. Selain para nabi mungkin nggak dikasih tahu? Dikasih tahu nggak selain para nabi? Enggak. Ya, jadi kalau kemudian nabi mengatakan, oh saya tahu perkara gaib, ini yang bahaya. Ya, karena yang diberitahu adalah para nabi. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataannya para nabi. Al-A'raf 88 dikatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu ya minal khair." Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, tentu aku akan berbuat kebaikan yang banyak. Ya. Jadi tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bahwa wajibnya mendustakan para dukun. Wajib hukumnya. Kalau kita meragukan ya untuk mendustakan para dukun, maka kita masuk ke dalam kesalahan yang besar. Ya, berarti kita juga masuk ke dalam kesyirikan. Tapi begitu ini dukun, maka wajib. Berarti tukang bohong. Sudah selesai. Langsung kita judge. Karena hukumnya wajib. Dan tidak boleh ada diri seorang hamba sedikit pun dari keraguan, dari ucapan para dukun yang pembohong. Kayaknya ada benernya. La haula wala quwwata illa billah. Makanya akidah kita goyang gara-gara itu. Setan tuh suka apa? Suka goreng. Ya, makanya orang-orang yang ngikutin setan juga tukang goreng. Kayaknya gini, nanti kalau gini gimana? Jangan-jangan gini gimana? Betul apa enggak? Masalah kita satu kadang-kadang. Contoh nih, kita didolimin orang. Jelas? Terus tiba-tiba di pikiran kita muncul berapa masalah? Bisa 10 lebih. Digoreng sama siapa? Syaitan. Kalau engkau enggak bales, nanti engkau diinjek gimana? Kalau gini gimana? Semua muncul dengan kata-kata kalau habis kita di situ. Akhirnya apa? Sepele sebenarnya, senggolan nggak sengaja, berakhir dengan masalah yang semakin berat, permusuhan yang gede. Berawal dari itu, karena syaitan menakut-nakuti dengan cara itu, dan menimbulkan kesedihan di dalam diri seseorang dengan cara itu. Jelas? Tujuannya apa? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sedih itu nggak ada maslahat buat hati. Tapi ketika kesedihan muncul, seseorang akan berhenti dari semua aktivitas.
Antum kalau sedih, nafsu nggak ngapa-ngapain. Nggak nafsu, buyar semua ke depan. Itu tujuannya. Padahal ketika kita ngelihat takdir kenyataannya, mana yang lebih serem? Pikiran kita sama takdir kenyataan. Mana yang lebih serem? Pikiran yang ditimbulkan sama syaitan. Yang dimana kita dijebak dengan hal yang nggak terjadi sebenarnya. Akhirnya apa? Mau nggak mau seakan-akan kita harus cari jalan keluar. Jalan keluar yang paling gampang kemana? Mulai diarahin. Kayaknya itu bisa. Jelas. Contohlah kasus barang hilang. Ya. Kalau kita berpikir secara simpel, oh bukan rezeki, selesai kan? Tutup buku. Karena kalau Allah mentakdirkan rezeki nggak akan kemana. Tapi kalau bukan rezeki, kalau Allah berkehendak untuk diambil, apapun caranya, tetap hilang. Orang mukmin simpel nyelesainnya, tapi enggak dengan orang yang digoda sama syaitan. Jangan-jangan itu diambil sama ini. Tujuannya jangan-jangan supaya engkau nanti jadi celaka kayak gini. Nanti jangan-jangan ngelebar kemana-mana, akhirnya antum cari dengan cara apa? Itu kayaknya bisa ngelihat kalau ada jinnya atau enggak di rumah ini. Betul enggak? Jadi jebak antum pelan-pelan. Ketika kita mulai dengerin bisikan itu, maka kita akan dijebak terus sampai masuk ke dalam kesyirikan. Ya, inilah cara, karena tidak ada sikap mendustakan. Ragu dikit udah celah buat setan, buat ngapain? Buat geser untuk kita bisa jadi yakin. Ya ikhwah, Nabi Adam sebelum digoda sama iblis, itu yakin nggak kalau iblis itu musuhnya? Yakin, karena Allah sudah ngasih tahu. Ya, coba dibuka surat sebentar. Di Al-A'raf. Ya. Al-A'raf ayat 22. Allah sudah ngasih tahu pertama bahwa sebelum masuk ya di surga dikasih tahu bahwa syaitan itu musuhmu yang jelas. Sudah kasih tahu. Nah, kok bisa kejebak? Coba dibaca itu. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Nah, dikasih tahu kan, setan itu musuh yang nyata. Bahkan Allah mengatakan fattakhidhuhu aduwwa, jadikan dia musuhmu yang sebenarnya. Kenapa sampai Allah katakan jadikan dia musuhmu yang sebenarnya? Karena orang kadang-kadang mengatakan, wah dasar setan, tapi tetap temenan. Ini yang aneh, ya. Awal mula setan jebak orang dikasih sifat ragu. Makanya ketika ada celah kita muncul keraguan, dari situ setan akan buka jalan. Ya, coba dibaca yang ayat 20. Antum mundur ke belakangnya. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Nah, terus untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Terus Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Oke, pernyataan setan ketika mengatakan Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini kecuali supaya engkau enggak jadi kekal atau enggak jadi malaikat. Apakah Allah pernah ngomong ini sama Nabi Adam? Enggak pernah. Setan membawa dalil sendiri. Artinya ketika seorang ngikutin setan, maka mereka akan keluar dari dalil Islam. Paham ya? Yang selalu yang dibawa statement alasan ke setan
itu dibuat seakan-akan masuk akal, tapi keluar dari pernyataan yang sebenarnya. Berarti setan itu akan selalu keluar dari aturan yang membuat kita ngikut gara-gara kita nggak ngerti. Jadi kejahilan kita terhadap agama itu membuat kita gampang kena. Korban terbesarnya siapa? Orang-orang yang nggak paham. Begitu kita paham, oh ternyata nggak boleh toh. Nanti muncul lagi pikiran, sebenarnya boleh kalau gini. Akhirnya muncul pertanyaan orang-orang yang membuat pembenaran, yang dimana mereka masih ragu buat megang aturan balik Islam. Jelas? Berarti ketika mereka mencari aturan di luar itu, pembimbingnya siapa? Selesai. Sudah. Kalau pembimbingnya setan, setan akan ngarahin buat nutup hatinya, biar nggak dengar kebenaran atau nggak mau tahu kebenaran. Makanya kenapa orang-orang yang mengikuti para dukun, mereka nggak akan pernah terima statement haram. Pasti mereka mengatakan kalau dukun itu ya dibantu sama jin, Allah haramkan, kenapa Allah takdirkan jin buat nolong. Selalu dalilnya seperti itu. Betul apa enggak? Ya, karena setan sendiri ngarahin pikiran kita ke arah situ. Sebagaimana ngarahkan Nabi Adam dengan pernyataan yang sama. Tahu nggak kenapa nggak boleh makan buah itu? Supaya nggak jadi kekal. Nanti kalau kekal, kalau begitu makan buah kekal, nah akhirnya rahasia Allah tersingkap dong. Waduh. Na'udzubillah min dzalik. Ini bagaimana liciknya setan. Ya. Makanya orang yang beriman itu ketika mereka semakin belajar, mereka akan semakin takut sama Allah dan semakin tahu kedustaan setan. Ini manfaat ilmu di situ, terutama bicara ilmu tentang bagaimana membangun keyakinan sama Allah. Yang disebut ilmu apa? Tauhid. Tujuannya di situ supaya nggak percaya sama setan yang bentuknya jin dan manusia. Kadang-kadang yang kita sadari cuma jin tok. Kirain orang bisikin subhat-subhat, kita ngomong ini bukan setan. Justru itu juga setan yang lebih parah. Tapi setan dari bentuk manusia ini kalau dibacain ta'awud susah hilang. Betul apa enggak? Masih aja di situ. Ya. Kemudian yang ketiga adalah haram mendatangi dukun meskipun tidak membenarkan ucapannya. Nanti di sisi mana yang kemudian bentuk pengharamannya masalah ini, sampai apa hukumnya, ada khilaf sebenarnya. Kemudian yang keempat, ya, membenarkan berita dari dukun hukumnya lebih keras daripada cuma sekedar datangin, karena Allah menjadikan mereka sebagai orang kafir. Paham? Dan ini sepakat para ulama, ada khilaf kalau membenarkannya. Jelas yang terjadi khilaf hukumnya ketika cuma sekedar mendatangi. Kemudian yang kelima adalah menunjukkan wajibnya memberi hukuman kepada para dukun atau orang yang mendatangi dukun kalau itu adalah penguasa. Sebagaimana ya Allah mengatakan dalam surat Al-Jin ayat 6. Karena apa? Karena dukun itu tukang teror. Perhatikan, orang yang datengin dukun akan semakin diteror. Gak percaya? Coba tanya sama yang datang. Tambah tenang apa tambah gusar? Tambah kacau. Dan Allah sudah ngomong ini, itu sifatnya sudah. Coba dibaca surat Al-Jin ayat 6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Terus? Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Terus? Dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana perasaan orang-orang kafir bahwa Allah sekali-kali tidak akan membagikan seorang rasul pun. Ya. Maka jin itu menambahkan kepada mereka apa? Teror, ketakutan. Dibuat semakin takut. Tujuannya biar tambah gantung. Nanti kalau gini, hati-hati. Jangan-jangan muncul yang kayak gini. Artinya orang datang ke dukun bukan tambah sehat, jadi tambah sakit. Namanya juga, ya, sebutannya apa? Para orang nggak
normal. Kalau disebut paranormal nggak normal mereka. Sehingga yang balik juga nggak normal. Karena bahayanya mengerikannya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian para ulama mengatakan orang-orang yang mendatangi dukun yang membenarkan hukumnya kafir. Ya. Mereka tentunya dengan adanya dalil-dalil yang ada. Tapi ya, ada pendapat-pendapat bahwa orang yang datang ke dukun untuk bertanya tanpa membenarkan, ini hukumnya apa? Yang menyebabkan orang tersebut tidak diterima sholatnya berapa hari? 40 hari. Kemudian kalau dia mendatangi dan bertanya-tanya kemudian membenarkan, jelas kafirnya. Ya. Dari ketiga pendapat yang lebih kuat, ya, kalau diperhatikan dari hadis-hadis yang ada, ya, kalau seseorang yang membenarkannya, ya, sebagaimana kata-kata fasaddaqahu, ya, karena Syekh Muhammad Saleh Al-Syekh berpendapat bahwa orang yang pergi ke dukun dan membenarkannya nggak sampai membuat seseorang tersebut kafir, melainkan statusnya kufur asghar. Ya, ini pendapatnya. Jadi ada para ulama ada khilaf di masalah pendapat ini. Ada 3 pendapat. Saya jelasin pendapatnya setiap ini. 1. Pendapat yang pertama, ya, tentang permasalahan menemui dukun dan membenarkannya adalah orang yang mendatangi dukun itu hukumnya kafir akbar alias murtad. Tulis ini baik-baik. Dalilnya apa saya jelasin. Sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Lajnah Daimah. Mereka mengatakan dalam surat An-Naml ayat 65 yang kita barusan tadi jelaskan, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Kalau ada orang yang datang ke dukun sampai membenarkan, maka seakan-akan dia telah meyakini bahwa dukun itu tahu perkara yang gaib. Dan ini menyelisih firman Allah yang dimana hanya Allah yang tahu. Sehingga dia telah mendustakan Al-Quran. Maka orang yang mendustakan Al-Quran hukumnya kafir. Secara jelas. Para ulama nggak ada khilaf di hukum mendustakan Al-Quran. Pendapat yang kedua, kenapa ada yang nyebut syirik kecil? Karena ada hadis yang 40 hari tadi. Itu yang jadi permasalahan, ya. Sehingga orang yang mendatangi dukun hukumnya syirik kecil, ya, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Karena ada riwayat yang ini. Kalau nggak ada riwayat ini, maka mereka semua sepakat di mana? Syirik besar. Ya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal alias dukun kemudian bertanya kepada dia tentang sesuatu dan membenarkannya, ya, lalu membenarkannya, maka tidak akan diterima salatnya berapa hari? 40 hari. Jadi dalil 40 hari ini bukan sekedar cuma datangin dukun tok, tapi juga apa? Sampai membenarkan posisinya. Ya. Maka dari sini kalau Rasulullah SAW mengatakan mendatangi dukun dan benarkannya itu adalah merupakan syirik besar, maka Rasulullah tidak menyebutkan tidak diterima sholatnya 40 hari. Karena kalau sudah syirik besar yang masuk ke dalam kekafiran, otomatis sholat gak sholat pun ketolak. Ya, berarti kalau ada sampai batasan 40 hari, berarti setelah 40 hari diterima gak? Terima. Yang jadi permasalahan orang suka salah mensikapi ya di sini. Kalau sudah 40 hari sholatnya nggak diterima, berarti saya nggak perlu sholat. Tambah salah. Pemahamannya gimana berarti? Kalau 40 hari nggak diterima, tapi kewajibannya gugur nggak kalau dia sholat? Gugur tapi nggak dapat pahala. Jadi 40 hari, selama 40 hari dia nggak dapat pahala. Tapi ada kewajiban. Paham di sini ya? Kewajibannya tetap gugur. Tapi dalam artian dia tanpa pahala di 40 hari itu.
Jelas di sini sebagai hukuman buat dia. Ya, tapi kalau nggak sholat tambah double dosanya. Sudah hilang pahalanya, dia nggak sholat lagi. Akhirnya masuk ke dalam kefasikan yang lebih parah. Paham sampai sini? Oke. Maka dia tetap harus sholat, walaupun tidak diterima pahalanya. Karena para ulama mengatakan bahwa sholat orang yang seperti ini sah, tapi tidak berpahala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikatakan man syaribal khamr lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Dikatakan barang siapa yang meminum khamr maka tidak akan diterima salatnya berapa? Selama 40 hari. Sabahan itu pagi. Maksudnya di sini maksudnya adalah 40 hari. Pendapat yang kedua. Yang ketiga ya? Oke. Pendapat yang ketiga. Orang yang mendatangi dukun ini kafir. Tapi dengan tawakuf. Cuman kafir tok, diem. Jadi sebagian ulama mengatakan kafir, selesai. Gak dihukumin kafirnya bagaimana. Jelas? Karena ada yang istilahnya mereka meyakini kafir keluar dari agama, ada cuma sekedar meyakini sekedar kafir. Karena kafir secara umum ini luas pembahasannya. Ya, karena kafir itu apa? Arti kafir apa? Ingkar. Ya. Maksudnya adalah tidak dijelaskan apakah orang ini kafir kecil atau kafir besar. Karena kita hanya mengetahui dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa orang yang datang ke dukun kemudian membenarkan maka dia kafir. Nah, ulama yang pendapat yang ketiga cuman mengatakan kafir aja, tapi nggak disebutkan kafirnya ini arahnya kemana. Sebagaimana hadis Nabi SAW, pendapat yang ketiga ini punya dalil juga, bukan nggak punya dalil. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikatakan man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian mempercayai ucapan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Dan kafir di hadis ini dijelaskan enggak kondisinya? Secara umum kafir. Ya, sehingga mereka pun juga diem dihukumnya, ya. Nah, para ulama yang mengatakan bahwa orang yang mendatangi dukun adalah kafir, berpendapat yang pertama memberikan penjelasan kepada pendapat yang kedua dengan lafaz apa? Dalil yang lainnya. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Ya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal kemudian menanyai tentang sesuatu kemudian membenarkan, maka tidak akan diterima salatnya berapa? 40 hari. Maksudnya apa? Ya, maksud istilah fasaddaqahu di sini sebagaimana bunyinya hadis Rasulullah yang lain. Ya, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, bertanya tentang sesuatu. Bertanya tentang sesuatu. Ada enggak lafaz fasaddaqahu? Membenarkan. Ada enggak? Cuman bertanya tentang sesuatu. Jadi orang datang cuma tanya toh. Dalam hadis riwayat Muslim, maka dikatakan apa? Dikatakan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, enggak diterima salatnya 40 hari. Jadi orang yang datang ke dukun datang ke dukun itu sudah 40 hari salatnya enggak diterima. Rasulullah tidak mengatakan di riwayat yang ini, yang di riwayat Muslim, tidak dikatakan membenarkan. Cuman tanya. Jadi datangnya dia ke dukun tanya itu membuat salatnya enggak diterima. Dan tidak dijelaskan statusnya dia percaya atau tidak. Jelas? Ya, sehingga pendapat yang kedua dibantah dengan ini. Ya, dari sini para ulama mengatakan bahwa orang yang mendatangi dukun dan membenarkan itu kafir. Ya, tapi di riwayat Imam Muslim kalau cuman sekedar tanya-tanya toh,
tanpa membenarkan, maka hukumnya sholatnya nggak diterima 40 hari. Karena tadi yang membenarkan, kemudian setelah itu 40 hari sholatnya nggak diterima, itu riwayatnya Imam Ahmad. Ada riwayat yang lebih kuat. Riwayatnya Imam Muslim yang menjelaskan cuman tanya. Nah, sekarang dukun sekarang, ya, istilahnya dukunnya lebih canggih atau kayak dulu. Ada dukun online. Betul nggak? Kita datengin ramalan itu loh. Buka, ketik aja nasib hari ini. Hah? Iya. Itu bicara tentang masa depan nggak? Engkau nasibku mau bakal kayak gini. Yang lahir tanggal sekian nasibku bakal gini. Dukun bukan? Iya, tapi online. Nah, orang yang buka itu dan baca masuk ke dalam hadis ini enggak? Masuk. Itu yang jadi masalah. Karena dukun itu istilahnya belum tentu harus ketemu langsung. Lebih canggih lagi, dukunnya juga lebih canggih. Karena dia bicara masalah masa depan. Dukun itu kadang-kadang ada yang bersinggungan, nggak harus bersinggungan dengan jin. Yang jadi permasalahan dukun itu salah, kita waktu itu sebutin 2 hal. Yang pertama apa? Pertemuan yang lalu. Waduh, seminggu, baru seminggu masa lupa. Hah? Masa 2 minggu? Seminggu. Oh iya. Murojaah. Coba lihat. Bantuan jin. Yang pertama apa? Bantuan jin. Mengetahui gaib. Itu yang pertama, ya, yang menjadikan banyak dukun salah. Yang kedua, bersinggungan dengan jin. Jadi nggak harus bersinggungan sama jin, betul apa enggak? Ketika dia bicara masa depan, itu disebut dukun bukan? Ya. Ya. Kita kemarin panjang lebar loh, masya Allah. Masa banyak? Hari ini nggak tahu, besok lupa. Paham sekarang? Jadi pendapat yang kedua dibantah sama orang yang berpendapat pertama. Jelas? Jadi tetap berarti hukumnya apa? Orang yang membenarkan hukumnya apa? Kafir. Sedangkan yang lafadz yang datang dari membenarkan kemudian nggak diterima 40 hari, ada lafadz yang lain yang datang dari Imam Muslim dikatakan cuman sekedar bertanya. Jelas di sini? Sekedar bertanya kemudian tidak diterima sholatnya 40 hari. Cuman sekedar bertanya. Apalagi sampai membenarkan, maka masuk ke dalam syirik besar. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian lanjut lagi dalilnya dari Al-Bazzar, dari sahabat Imran ibn Husain, bukan dari golongan kami, yang atasnya ya. Dari Al-Bazzar dengan isnad Jaid meriwayatkan hadis marfu dari Imran bin Husain, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima tatoyur, meramal atau diramalkan untuknya, Terus menyihir atau meminta disihirkan. Dan barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dengan sanad yang jayyid, dikatakan ya, laisa minna man tatayyara au tutayyira. Bukan termasuk dari golongan kami orang-orang yang meminta atau melakukan tatayyur. Takahhana au tukuhina. Ya, meramal atau minta diramal. Sahara au suhira lahu. Ya, menyihir atau meminta disihirkan. Ya, termasuk orang yang datengin, oh tolong sihir itu biar kesengsem sama saya. Wah, sama masuk nih. Man ada kahinan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang mendatangi dukun, ya, dan membenarkan apa yang dikatakannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad. Ini menunjukkan bahayanya orang yang meramal atau meminta untuk diramal. Sama-sama bahayanya. Ya, orang yang melakukan sihir atau minta disihir.
Ya, kemudian ada orang yang pergi ke dukun tapi tidak tahu bahwa yang didatangi adalah dukun, hukumnya apa? Nah, sekarang dia pergi ke dukun, nggak tahu kalau itu dukun. Masuk nggak? Yakin? Nah, kalau habis gitu percaya sama aja, betul. Jelas di sini. Jadi itu yang jadi masalah. Setelah tahu itu dukun, dia percaya, kena. Tapi kalau dia nggak percaya, maka dikasih udzur. Makanya hati-hati masalah ini. Antum salah bleset memahami, kejebak kita. Ya, tapi kalau orangnya nggak tahu, tergantung hasilnya gimana. Paham? Kalau dia nggak percaya, maka orang tersebut dikasih udzur, ya, bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Terlebih lagi banyak dukun di zaman sekarang yang namanya bukan disebut sebagai orang, bukan dukun, tapi apa? Orang pinter. Subhanallah. Nah, kalau orang pinter, tentunya kalau terjadi sesuatu sama dia tahu. Pertanyaannya, begitu dia mau kena musibah, tahu nggak kalau bakal kena musibah? Nggak ngerti. Itu bakal disebut orang pinter nggak? Mosok orang pinter ngasih tahu orang bisa nggak, kemudian nggak tahu dirinya gimana? Namanya bukan orang pinter. Atau gampang bahasa paling halusnya apa? Ahli spiritual. Masya Allah. Ini lebih halus lagi nih. Penasehat. La haula wala quwata illa billah. Ya. Guru spiritual. Wah, naudzubillah. Ya. Makanya ini jadi apa? Jadi orang enggak jelas. Kalau dulu kan jelas kan dukun fulan, jelas dari awal dukun. Kalau sekarang enggak, bahasanya bahasa halus-halus. Ya. Naudzubillah min dzalik, apalagi pakai nama istilah kayak gitu. Ya. Hadis ini menunjukkan orang yang menyihir sama hukumnya dengan orang yang minta disihir. Orang yang pergi ke dukun, yang meminta untuk didukunkan, sama hukumnya sama orang yang dukunnya. Sama-sama kafirnya persis. Jelas? Statusnya sama persis. Jadi walaupun dia yang minta, yang ini yang melakukan, sama. Ya. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwa orang yang meminta untuk sihir atau didukunkan untuknya, hukumnya kafir secara jelas. Karena menunjukkan telah ridho terhadap praktek kekufuran. Jadi pada dasarnya gini ya ikhwah, tentang kemaksiatan. Seseorang yang maksiat, kemudian ada orang lain ngelihat. Ketika orang lain itu tidak bersikap dan dia seakan-akan ridho sama kemaksiatan itu, maka dosanya sama dengan pelakunya. Paham di sini? Jadi kadang-kadang kita ini kena permasalahan bukan karena kita pelakunya langsung, tapi gara-gara kita ridho. Antum tahu Nabi Soleh? Yang bunuh ontanya Nabi Soleh. Saya sering kisahkan masalah ini. Yang bunuh ontanya Nabi Soleh berapa orang? Berapa? Satu orang. Tapi yang diadab berapa orang? Satu kaum, kena semua. Gara-gara semua sepakat buat berpikir yang sama. Setuju untuk dibunuh. Setuju untuk dibunuh ontanya. Cuman sekedar ikut kata-kata setuju. Allah kasih turunin adab bareng-bareng. Karena Allah menganggap orang yang setuju dengan kemaksiatan dan orang pelakunya langsung, hukumnya sama persis. Sama persis dosanya. Ya, makanya kena hukuman yang sama, kena adab yang sama. Ini menunjukkan bahayanya kita ketika di hadapan orang yang bermaksiat. Ketika kita diam dan menunjukkan sikap setuju, maka Allah kasih dampak yang sama. Jelas? Kemudian Al-Imam Baghawi ada situ. Coba mengalihkan. Al-Baghawi berkata, Al-A'raf, orang pintar ialah orang yang mengklaim mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang. Terus? Atau semacamnya. Ada pula yang mengatakan dia adalah kahin, dukun, padahal kahin adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Ada juga yang mengatakan
Ada pula yang mengatakan, yaitu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam hati seseorang. Masya Allah, dalam hatinya dikasih tahu. Subhanallah. Padahal malaikat aja nggak ngerti. Hah? Yang ngerti siapa? Allah Azza wa Jalla. Tahu nih orang gimana itu Allah yang tahu. Ini sampai dukun, makanya sampai nggak tahu ini jangan-jangan hatinya busuk gini lah. Tuduhan banyak. Makanya kemudian Syekhul Islam Taimiyah mengatakan al-arraf, ya, atau yang disebut orang pintar tadi, ya, untuk tukang dukun. Kemudian juga wal munajjim, jadi lebih luas lagi. Dan juga peramal dengan bintang. Ya, warramal, peramal masa depan, wa nahwihim, dan sepertinya. Mimman yatakallam fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq, yaitu orang-orang yang berbicara tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dengan cara tersebut. Makanya caranya aneh, dan itu disebut dengan arraf, yaitu tukang ramal. Jelas masuk ke dalamnya banyak hal yang mereka mengatakan, saya tahu barang hilang, saya tahu orang itu nanti kayaknya dia dalam hatinya apa. Semuanya masuk di kategori yang sama. Jelas? Ya. Kemudian barang siapa yang mendatangi arraf, ya, masuk ke dalamnya au kahinan atau dukun. Sabda Nabi SAW menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kahin, ya, sama arraf. Para ulama khilaf tentang perbedaannya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menjelaskan beberapa pendapat arraf. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Baghawi, bahwa orang yang berbicara dan mengetahui tentang barang hilang atau hal yang gaib yang terjadi. Tapi kalau dukun adalah orang yang berbicara tentang al-gaib yang berkaitan masa depan. Jadi ada yang menyamakan, ada yang kemudian membedakan. Paham di sini? Ya. Dari sini, ya, kita tahu bahwa yang disebut dengan dukun, yang semisalnya bukan hanya orang mengetahui berkaitan dengan masa depan, tetapi orang yang mengetahui hal-hal yang gaib yang terjadi seperti barang hilang, isi hati, dan yang lainnya juga dianggap sebagai apa? Dukun. Dianggap sebagai dukun, dan hukumnya sama dengan dukun. Loh Ustaz, dukun kan bicara masa depan, sedangkan barang hilang kan enggak. Di sini para ulama menyamakan. Jelas? Jadi kalau tanya tentang barang hilang sama dengan tanya masa depan. Tidak dibedain. Tanya tentang gimana, oh, ada orang yang iri sama saya enggak? Nah, bicara isi hati kan berarti sama dengan tanya sama dukun tentang masa depan. Hukumnya sama persis. Begitu sekedar menanya itu, maka dia akan mendapatkan apa? Dosa, yaitu 40 hari enggak diterima. Kalau enggak percaya. Kalau percaya, maka kafir. Nah, sekarang datengin dukun boleh enggak? Datengin dukun hukumnya boleh kalau untuk mendustakan. Jelas di sini? Saya ulangi lagi, mendatangi dukun hukumnya boleh kalau untuk mendustakan. Ada enggak contohnya? Ada contohnya dari Nabi SAW. Ya. Di mana Rasulullah SAW, kita tutup dengan ini ya, penjelasan ini, ya. Pernah suatu saat Nabi SAW mendatangi seseorang yang istilahnya apa? Kayak merasa dirinya mengetahui sesuatu untuk mendustakannya. Ya. Sebentar. Ya. Kemudian lihat hadis riwayat Imam Muslim. Disebutkan bahwa
sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu yang kau tebak. Untuk engkau tebak. Inni qad khaba'tu laka khabi'an. Ini dilakukan sama Nabi SAW. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2930. Sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu yang engkau akan tebak. Kemudian qala Ibnu Said. Maka Ibnu Said mengatakan dukhun. Ya. Ini adalah asap yang kau sembunyikan. Maka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ahsya falan ta'dua qadrak. Dikatakan tetaplah di tempatmu, engkau tidak akan pernah melampaui kemampuanmu. Berarti dukun ini bohong enggak? Bohong. Buktinya apa? Enggak bisa nebak yang ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau modelnya seperti ini, maka justru malah berpahala. Karena untuk membuka, menyingkap kedustaannya, biar orang nggak percaya. Dan ini bentuknya dakwah. Jelas? Nggak apa-apa, datengin dengan syarat kayak gitu. Tapi kalau untuk selain itu, ya cuman kepingin denger, sama kayak tadi. Nggak percaya tapi mau datengin cuman kepingin denger aja. Apa yang terjadi? 40 hari salatnya nggak diterima. Tapi kalau untuk mendustakan, maka malah berpahala. Ya, artinya orang-orang yang membuka, menyingkap, ya dukun-dukun pembohong-pembohong ini, maka ini bentuk dakwah sebenarnya. Supaya apa? Orang-orang yang percaya tadi, mereka hilang kepercayaannya dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Dan itu yang justru berpahala sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Ya, karena Rasulullah pernah ya menyingkap namanya Ibnu Sayyad. Jelas? Ibnu Sayyad. Paham di sini ya? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pembahasan berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan istilahnya? Menyembuhkan sihir pakai sihir. Boleh enggak? Ya. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Namanya ru'yah sihir pakai sihir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini ya bermanfaat untuk diri kita semua dan keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesyirikan, ya, dan mudah-mudahan Allah kuatkan tauhid kita dan akidah kita, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.